Dir, tadi pas hiking, kenapa kamu banyak diem di sana? Tuh, jadi ngerasa kayak cemas gitu. Terus kayak deg-degan aja ngeliat ke bawah, ngeliat kayak awan dan lain-lain. Terus emang tiba-tiba ngerasa sesak dan lain-lain juga gitu. Emang itu baru pertama kali atau gimana? Sebenarnya kalau untuk hiking sendiri baru pertama kali tadi. Terus pas di puncaknya kayak kaget aja gitu ngeliat ke bawah, tiba-tiba emang susah buat gerak gitu, kayak tau kan, ngerasa kayak deg-degan sama gugup gitu. Terus tiba-tiba sesak napas juga gitu. Itu pas di puncak doang atau Pas di puncak gitu, pas ngeliat di atas, ngeliat awan dan lain-lain, jadi ke bawah kayak kaget gitu. khawatir apa ya? Aku nggak bisa nyimpulin sih kalau kayak gini. Cuman aku punya kenalan psikolog, mungkin ini bisa bantu kamu juga gitu. Soalnya kan aku cuma tahu dikit doang gitu. Emang ada kebanyakan tuh yang ikut hiking tuh ada yang kayak gitu, cuman beberapa doang gitu. Mungkin kamu bisa ke psikolog buat konsul dulu aja gitu. Jadi biar ada kejelasan gitu. Mungkin nanti aku kirim aja sih kontaknya. Yaudah, ditunggu kan nanti Ya, kayak Halo Kak, selamat siang. yang Perkenalkan, saya Muhammad Najrei. Untuk kakak sendiri, boleh tahu siapa? saya Dirga. Oke, dengan Kak Dirga ya. Baik, Kak Dirga, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, sudah mempercayai saya dalam sesi konseling. Kalau boleh tahu, apa nih kesibukan Kak Dirga? Kalau sekarang sih mahasiswa Mahasiswa semester berapa Kak? semester 2 baru masuk. Baru masuk semester 2 ya? Oke. Kalau boleh tahu, hobi kakak sendiri apa nih? Dengerin musik sih kalau sekarang. Oh, dengerin musik ya. Nah, kalau untuk aktivitas di luar perkuliahan, seperti di luar kampus, barangkali ada? Ada, saya kemarin ikutan Mapala waktu masuk semester 2. Oh, kegiatan apa ya? Berarti mungkin aktivitas kedepannya mau fokus ke Mapala atau ada fokus lain gitu? Nah, kurang tahu sih, soalnya kemarin waktu acara ospek Mapala tuh kan ke atas gunung gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa kendala gitu yang saya rasa yang bakal membuat saya kayak terhalang untuk bergerak di Mapala itu sendiri sih. Oh, berarti yang ada di diri kakak sendiri ya? Iya. Yang buat beban lah gitu ya untuk aktivitas tersebut. Oke. Oke, mungkin dari apa yang tadi kakak sebutin, nampaknya ada tujuannya sendiri ya kakak datang ke sini. Kayak dari tadi kakak bilang kan ada kendala terkait yang menghalangi diri kakak untuk aktif di bidang Mapala itu kan. Nah, saya lihat nampaknya emang kendala tersebut gitu yang buat kakak datang ke sini. Boleh diceritain apa kendalanya? Sebenarnya kemarin tuh waktu aspek di Mapala itu kan hiking gitu kan ke atas. Ya. Nah, sebenarnya waktu perjalanan dari bawah ke atasnya itu biasa aja. Cuman waktu saya di puncak gunungnya itu, saya tiba-tiba ngerasa kayak mual sama sesak napas, kemudian keringat dingin juga gitu kan. Oke. Terus gemetar lah, kayak tremor gitu. Oh. Itu sih, apalagi ngeliat kayak ke bawah, terus ngeliat awan tuh ada di bawah kita dan lain-lain. Oke. yang kakak rasain mungkin seperti itu ya, seperti ya ketakutan, terus ngerasain mual. Mungkin kira-kira nih kakak sendiri tahu nggak sih apa sih faktor yang ngebuat kakak seperti itu?
Kayaknya sih waktu dulu saya pernah naik perosotan gitu kan. Iya. Nah, tapi waktu naik perosotan tuh saya tuh jatuh. Semenjak saya jatuh dari perosotan itu saya nggak pernah naik perosotan. Oke, mungkin itu awal mula kenapa kakak memiliki perasaan seperti itu. Kaitannya mungkin kakak merasa takut ya ketika berada di ketinggian kayak gitu kan? Ya ketinggian. Oke. Sebenarnya gini kak, Gimana tuh? yang kakak bayangkan mengenai ketinggian itu tidak semenakutkan itu. Mungkin itu hanya perspektif dari kakak sendiri, sehingga kakak membayangkan yang mengakibatkan kakak memiliki kecenderungan atau ketakutan yang tinggi terhadap ketinggian itu sendiri. Mungkin penyebabnya ya dari histori atau peristiwa yang pernah kakak alami dahulu ketika kakak bisa disebutkan dari jatuh dari perosotan. Nah, mungkin itu salah satu faktornya. Ditegaskan kembali bahwa ketinggian itu tidak semenyeramkan yang kakak bayangkan. Ya. Ya, mungkin itu hanya perspektif kakak sendiri. Kakak membayangkan bahwa peristiwa yang telah kakak lalui atau pernah terjadi muncul lagi ketika kakak sedang berada di ketinggian dan membayangkan peristiwa tersebut. Seperti itu kak. Oke baik, mungkin sekarang saya akan coba mengilustrasikan bagaimana kondisi kakak ketika berada di ketinggian supaya tidak ada yang namanya lagi ketakutan. Boleh, oke, boleh dicoba relax dulu. Tenang dulu ya kak. Selanjutnya mungkin boleh coba tutup matanya. Oke, lebih relax lagi. Oke, tarik nafas. Jika sudah dirasa tenang, selanjutnya coba bayangkan kakak sedang berada di atas perosotan. Seperti itu kira-kira. Oke. Bayangkan kakak sedang berada di atas perosotan, kemudian lihat di bawah perosotan itu adalah hamparan kasur yang menopang kakak ketika kakak sudah meluncur dari atas perosotan tersebut. Bisa dibayangkan kak? Oke, coba lebih bayangkan lagi. Kemudian kakak coba untuk mulai turun dari perosotan. Posisikan badan kakak siap untuk meluncur dari atas perosotan tersebut. Bisa diingat bahwa bawah dari perosotan ini adalah hamparan kasur yang menopang kakak ketika meluncur dari atas perosotan tersebut. Tanamkan di diri kakak bahwa kakak itu bisa. Boleh sambil diucapkan, aku pasti bisa, aku pasti bisa, pasti bisa. Seperti itu kak. Lebih tenang lagi. Dan silakan kak coba. Aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Oke. Tenang. Baik, sekarang boleh buka mata kakak. Bagaimana perasaannya kak? Sebenarnya agak dapat mengurangi rasa cemas saya. Oh iya. Nah mungkin seperti itu kak. Kalau kakak itu memang harus menanamkan di diri kakak sendiri, yakinin diri kakak sendiri bahwa ketinggian itu tidak semenakutkan apa yang kakak bayangkan. Seperti itu. Bayanginnya kalau kakak sedang ada di ketinggian emang aman-aman aja gitu. Seperti ya yang penting sih tanamin di diri kakak, buat perspektif diri kakak bahwa emang baik-baik aja seperti itu. Oke baik, jika perasaan kakak mengenai hal tersebut udah jauh lebih baik atau bisa dibilang membaik lah ya, berkurang rasa ketakutan kakak, bukan seperti itu. Ya. Oke, mungkin
dicukupkan saja konseling atau terapi pada kali ini. Untuk perkembangannya saya tunggu kembali kedatangan kakak. Sekali lagi terima kasih sudah mempercayakan saya dalam sesi konseling kakak, sesi terapi kakak, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Nah, dia konsultasinya kemarin Alhamdulillah sih lancar kalau konsultasinya. ada perubahan ya setelah konsultasi kali. Mungkin perubahan yang bisa kita rasa sekarang masih kayak udah mulai agak bisa ngurangin kecemasan sendiri dikit-dikit lah ya. Kalau rencana mau nyoba hiking lagi nggak setelah udah ada perubahan gitu dari sisi konsultan? Kayaknya mau aja sih. Terus kalau melihat dari perkembangan Dirga sendirinya masih kayaknya emang gas lagi aja. Sambil dilatih aja kali ya. Nah, Tuh guys. gas. Baik, banyak orang yang tidak mengetahui apa itu CBT. CBT adalah kognitif behavioral terapi atau terapi perilaku kognitif yang mana bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif atau yang merugikan. CBT ini juga berfokus pada 3 hal, yaitu perilaku, perasaan, dan pikiran, yang mana ketiga hal ini saling mempengaruhi pada manusia. Terapi ini juga mengajarkan pada individu untuk mengidentifikasi pola pikir negatif yang akan merubah menjadi pola pikir yang positif atau sehat. Selain itu, terapi ini juga mengajarkan keterampilan seperti mengendalikan depresi, kecemasan, dan stres.